Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Muhammad Thohir 4. Sebuah cerita yang berjudul Aku Dikira Sudah Mati. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Dewangga mengalami peristiwa fenomenal, terlempar dari dunia nyata dan menjadi bagian dari identitas gaib Gunung Kelut, di mana dunia yang baru ia bertemu dengan orang-orang yang telah dianggap mati atau hilang tanpa diketemukan jasadnya. Pertemuannya dengan Ayundara, seorang wanita yang mati, dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuanya. Berlanjut dengan jalin kasih yang berharu biru, tidak ada siang, tidak ada malam. Sepanjang waktu temaram, matahari nyaris tidak pernah terlihat sosoknya secara utuh. Begitupun dengan benda langit lainnya, seperti bintang-bintang dan rembulan. Tetapi bukan berarti tidak ada cahaya sama sekali. Aku masih bisa melihatnya, meskipun remang-remang sekalipun. Samar-samar dengan berada di mana aku ini. Mengapa semua mendadak terasa asing dan gamang? Begini sungguh keadaan yang membingungkan. Aku tidak bisa memahaminya, benar-benar tidak bisa. Dan jika kemudian aku terus berjalan tanpa arah dan tujuan dan kepastian, hanya itulah yang bisa aku lakukan, tidak ada yang lain. Dewangga, sebuah suara menyapaku dengan tanpa ragu-ragu. Aku pun tersentak menghentikan langkahku, terhenti seketika. Sumber suara itu berasal dari belakang. Spontan aku berbalik badan, maka mataku terbelalak. Terlihat seorang perempuan berjalan sedang menghampiriku dengan senyuman terus berkembang. Sosok perempuan itu semula tidak begitu jelas, sehingga semakin mendekat dan aku perhatikan. Aku melihatnya dengan jarak sekitar 100 meter. Wajahnya yang kulihat samar-samar, kini semakin jelas, semakin langkahnya mendekat. Berangsur-angsur tersikat, selubung tabirnya. Perempuan itu sudah berada tepat di hadapanku. Hatiku tiba-tiba dibuat berdebar-debar melihatnya. Bukan dengan kecantikannya, bukan pula dengan senyuman, tetapi oleh suara hatiku, oleh hatiku. Iya, perasaan hatiku mengatakan, aku pernah melihatnya. Tapi, di mana? Aku lupa, aku tidak mengingatnya. Aku nyaris tidak berkedip menatapnya. Ingatanku kupaksa keras untuk bisa lebih mengenalinya. Namun, toh sia-sia. Meskipun seluruh kubang pori-pori ingatanku tak berkeringat untuk mengenalinya. Aku pun akhirnya harus puas menyerah dan terus bertanya-tanya, siapa dia? Mas Dewangga lupa ya sama aku? Tanya dia tanpa bisa menyembunyikan kekecewaannya. Siapa ya? Aku Ayu, Mas Dewangga. Ayu Diandra. Hah? Ayu? Benarkah kamu Ayu Diandra? Aku terpana, sulit sekali bagiku untuk begitu saja percaya. Jangan-jangan mataku telah salah melihat, atau barangkali pendengaranku yang salah. Tidakkah aku ini sedang bermimpi? Aku bertanya. Pada Ayu Diandra sejatinya sudah tidak asing lagi bagiku. Aku telah mengenalnya sebelum itu. Aku pun mulai ingat semuanya. Tetapi menyegarkan ingatanku menimbulkan keraguan tingkat dewa. Karena seingatku Ayu ini sudah mati. Bagaimana mungkin orang yang sudah beberapa tahun yang lalu dia hidup lagi? Hatiku mendadak mencekam. Tiba-tiba bersimpah keringat dingin. Bulu kuduk pun dibuat meremang. Aku benar-benar dibuat menggigil ketakutan. Ingin rasanya aku pergi dengan langkah 1000. Berlalu pergi dari hadapannya seketika. Namun itu aneh. Saat keinginan lari dari hadapannya muncul, secara tiba-tiba kakiku kaku, seperti terpaku di tempat. Sama belenggu, kakiku sedemikian rupa. Bukankah kamu sudah meninggal dunia? Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk bertanya dengan suara terbata-bata. Mendengar pertanyaanku, Ayu tersentak. Sejurus matanya menatapku tajam. Dan aku mencoba memberanikan diri untuk menantang tatapannya. Mata kami bersiborok untuk beberapa detik. Lamanya sebelum akhirnya Ayu menundukkan muka hingga pandangannya luruh ke ujung kaki. Berapa lama aku hanya bisa menunggu apa yang akan dikatakan Ayu berikutnya. Dengan hati yang berdebar-debar,
harapan-harapan cemas. Aku hanya bisa menunggu apa yang akan dikatakan Ayu. Tetapi Ayu tetap menunduk, tidak kunjung memberikan jawaban seperti yang aku harapkan. Tiba-tiba saja aku ragu. Jangan-jangan Ayu tidak mendengar pertanyaanku. Tapi benarkah begitu? Benarkah Ayu tidak mendengar pertanyaanku? Tidak mungkin. Ayu pasti mendengarnya. Tetapi mengapa dia diam 1000 bahasa? Aku kira aku sudah cukup bersabar menunggu jawaban yang akan diberikan Ayu. Namun Ayu masih saja terus diam. Dia terus saja. Karena itu terpaksa kuulang pertanyaanku dengan cepat. Ya, bukankah kamu sudah meninggal dunia? Ayu, kali ini kalimat yang aku ucapkan dengan lebih berintonasi hingga membuat Ayu terkejut dan mengangkat wajahnya. Semua orang yang mengenalku memang sudah menganggap aku mati, Mas. Akhirnya Ayu buka suara dengan nada yang pilok. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa, Mas, atas anggapan itu. Kenyataannya jasadku telah dikuburkan. Banyak sekali yang menyaksikan prosesi pemakamanku kala itu. Bahkan aku juga masih ingat dan tahu kala itu Mas Dewangga juga ikut memikul keranda yang mengusung jenazahku ke pemakaman. Apa yang dikatakan Ayu itu benar. Aku memang ikut mengantarkan ke peristirahatannya yang terakhir. Bahkan tidak sekedar ikut mengantarkannya. Tetapi seperti yang dikatakan Ayu juga, ikut memikul keranda yang berisi jenazahnya. Lantas, siapa yang dulu itu dimakamkan, Yu? Itu batang pisang. Ayu menjawabnya dengan sangat tegas. Benarkah yang kamu katakan itu, Yu? Benarkah hanya batang pisang yang dimakamkan oleh warga kala itu? Ayu mengangguk. Ia menjawab dengan anggukan. Tetapi kemudian aku teringat oleh perkataanku sebelumnya. Salamun. Ia juga ikut mengantarkan jenazah Ayu ke peristirahatan yang terakhirnya. Juga kala itu ketika pulang dari pemakaman Ayu. Ia sempat berkata kepadaku tentang apa yang dilihatnya. Ini pembicaraannya. Cukup kita saja, Dewangga. Saat itu kami hanya berdua saja. Ada apa, Salamun? Kok kayaknya serius banget? Ya, bisa jadi begitu. Sekarang tergantung kamu saja, percaya atau tidak dengan apa yang aku katakan. Sebelum berkata, Salamun menghela napas. Sebenarnya, apa yang dimakamkan tadi itu bukanlah Ayu. Hah? Apa? Kamu jangan mengada-ngada, Salamun. Jangan ngarang kamu. Ini tuh sensitif tahu. Jawabku lebih seperti peringatan. Namun tidak urung, aku juga penasaran dengan apa yang akan Salamun katakan. Iya, penasaran. Karena yang mengatakan orang yang memiliki kemampuan Adi Kodrati. Dan karena kemampuannya itu, Salamun seringkali diminta bantuan oleh warga yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Dewangga, aku tidak memaksa kamu untuk percaya dengan hal-hal yang aku katakan, kata Salamun, yang seolah-olah tahu dengan apa yang berkecambuk di dalam hatiku. Aku hanya ingin mengatakan atas apa yang aku tahu saja, yang bisa aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Benar, tadi itu yang dimakamkan bukan jasad Ayu, tapi pohon pisang. Salamun mengatakan tanpa keraguan sedikit pun. Jadi yang dimandikan dan dikapani serta disolatkan tadi itu sebenarnya hanya pohon pisang. Iya, tapi tidak semua orang bisa melihat hal itu. Penjelasan Salamun sungguh mengejutkan karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kala itu. Bagaimana ketika jenazah Ayu dimandikan. 3 orang ibu-ibu memangku jenazahnya Ayu. Sebab kematiannya pun jelas. Ayu saat itu hanyut di pantai selatan. Perahu yang ditumpanginya bersama beberapa kawannya karam tergulung ombak. Jenazah Ayu akhirnya ditemukan setelah 3 hari oleh tim SAR. Salamun lalu memintaku untuk tidak terlalu percaya dengan ucapannya. Aku bisa saja salah, Dewangga. Ya, bisa saja penglihatanku saat itu memang salah. Lalu, apa maksud kamu dengan mengatakan hal itu padaku? Ya, aku yang sangat sensitif ini kepada sembarang orang
Selain itu, aku hanya ingin mengurangi beban kegelisahanku atas fenomena yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Curang kamu Salamun, bagi-bagi yang gitu. Mestinya rezeki, bukan kegelisahan. Salahmu sendiri Dewangga, mengapa kamu menjadi orang yang bisa aku percaya? Lamunanku mendadak buyar oleh sapaan Ayu. Secara tiba-tiba, Mas Dewangga, Mas, ada apa Ayu? Mas Dewangga mikirin apa? Kok seperti orang bingung? Mas tidak percaya ya dengan apa yang aku katakan? Iya Mas, entahlah. Aku sendiri juga bingung dengan keadaanku sekarang. Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Mas Dewangga jalani saja. Tapi ngomong-ngomong bagaimana ceritanya Mas Dewangga hingga bisa berada di sini? Aku kira sebuah pertanyaan sederhana, tetapi tidak mudah bagiku untuk menjawabnya. Sebab aku sendiri tidak tahu bagaimana awal mulanya. Hingga tiba-tiba aku bisa bertemu dengan Ayu, orang yang selama ini aku yakini telah mati tenggelam. Atau jangan-jangan aku ini sebenarnya juga sudah mati seperti Ayu. Aku bertanya-tanya dalam hati, hingga membuat aku tercengkam dan menggigil ketakutan. Entah, aku juga tidak tahu Yu. Kenapa aku bisa tersesat di sini? Atau jangan-jangan aku juga sudah dianggap mati Yu, sama seperti kamu. Tiba-tiba saja aku sangat risau dengan keadaanku. Dan tak apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Sekujur tubuhku mendadak berkeringat. Ayu memandangiku dengan sedemikian rupa. Rupanya ia seperti mengetahui kerisauan yang sedang melanda hatiku. Ayu pun akhirnya berkata padaku, Mas Dewangga, Mas tenang saja ya, biar nanti waktu yang menjawabnya. Sekarang Mas Dewangga sebaiknya ikut aku saja. Sejenak aku ragu untuk mengiyakan keinginan Ayu. Dan lagi-lagi, isi hatiku terbaca oleh Ayu dengan sangat jitu. Sudahlah, Mas Dewangga tidak usah ragu-ragu mengambil keputusan. Lagian, Mas Dewangga mau kemana? Sebaiknya Mas Dewangga ikut aku. Iya, baiklah yuk. Mungkin sebaiknya aku memang ikut kamu. Aku pun akhirnya mengikuti Ayu. Ayu pun tersenyum. Senyumannya mendadak berkembang. Kemudian Ayu mengajakku pergi dari tempat itu. Kami berdua pergi, berjalan beriringan. Seolah kami berjalan di sebuah perkotaan. Di sebelah kanan berupa jalan raya, 2 jalur yang penuh dengan lalu lalang kendaraan. Deru mesin motor dan mobil, serta suara klakson yang sesekali menyala menambah kebisingan suasana. Aku dan Ayu terus berjalan menyusuri trotoar. Di bawah suasana temaram, keadaan sekeliling tidak ubahnya kota-kota metropolitan. Bangunan-bangunan bergedung, pencakar langit yang tinggi menjulang. Ya, kami pun akhirnya melihat pusat perbelanjaan seperti supermarket yang berada di perkotaan-perkotaan. Ada bangunan-bangunan apartemen. Aku pun dibuat penasaran dengan sebenarnya di manakah aku ini. Aku harap Ayu bisa memberikan penjelasan, tapi di sepanjang perjalanan di antara kami tidak ada pembicaraan. Setiap aku ingin bertanya ini dan itu, setiap itu pula mulutku seperti terkunci. Banyak hal sebenarnya yang aku ingin tanyakan kepada Ayu, tetapi mulutku benar-benar seperti terkunci. Setiap sesuatu yang aku rasa itu asing. Aku benar-benar kesal dengan keadaan ini. Aku kesal dengan diriku sendiri, geram dengan keadaan ini. Untuk meluapkan amarah pun aku tidak mendapatkan celah. Berdamailah dengan diri sendiri. Sebuah bisikan menggema dari dalam diri. Aku pun menghela napas. Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan selain berjalan dan terus berjalan dalam diam, selain keluh dan bisu. Tetapi aku tidak bisa menyerah begitu saja untuk mencari tahu di mana sebenarnya aku ini sedang berada. Sambil terus berjalan beriringan di sisi Ayu, aku celingak-celinguk mencari-cari petunjuk. Aku berharap sekali akan menemukan tulisan-tulisan atau tanda-tanda semacam rambu-rambu, tapi sia-sia saja. Tak satu pun manepor terlihat terpasang di jalan-jalan atau di depan bangunan-bangunan di sepanjang jalan yang aku lalui. Benar-benar di tempat metropolitan ini
Aku tidak bisa menemukan tulisan ini dan itu yang menunjukkan di mana sebenarnya aku berada, yang menunjukkan identitas tempat di mana aku berada. Bukan hanya itu saja keanehan yang aku rasakan. Bagaimana tidak, setiap kali aku berpapasan dengan orang, mereka hanya bisa menekuk muka. Tidak bisa terlihat jelas wajahnya. Bahkan di saat melewati tempat yang ramai, di mana saat itu banyak orang-orang berkumpul atau berkerumun, satu sama lain seolah tidak ada tegur sapa. Satu nama lain saling diam hingga terasa kaku dan beku. Suasana perjalanan kami pun akhirnya sampai di ujung kota. Mataku kembali dibuat terbelalak oleh sebuah pemandangan yang menyalang di depan mata. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba aku sudah berada di depan sebuah komplek. Bangunan yang arsitekturnya itu memang mengingatkan aku pada keraton-keraton di Pulau Jawa. Bangunan utama berupa pendopo berinstruktur joglo. Halamannya luas dan pohon-pohon sawo menghias di beberapa sudut halaman. Buahnya terlihat coklat, pepohonan lainnya menghias halaman. Berdiri dan beriringan, putih pinang dan cemara. Aku pun sempat melihat banyak sarang burung manyar berkelantungan di beberapa pohon pinang. Tempat apa ini? Aneh. Tiba-tiba aku bisa bicara, tidak lagi terkunci seperti sebelumnya. Aku terkejut bukan main dengan perubahanku ini, karena sebelumnya mulutku benar-benar terkunci. Dan perlahan Ayu melirikku sambil tersenyum kecil. Tanpa buang-buang waktu, aku pun memberanikan diri bertanya kepada Ayu yang mengajakku. Dia berhenti di salah satu sisi pintu gerbang komplek bangunan keraton itu. Pintu gapura keraton yang megah itu. Di luar pilar penyangga, atap gapura berhias relief dan juga motif salur-salur dan bunga teratai. Dua buah arca repala bertengger di sisi kiri dan kanan pilar gapura itu. Riasan kala makara pun menempel tepat di tengah-tengah atas gapura. Mas Dewangga, kita nanti akan tinggal di sini. Apa? Kita akan tinggal di sini? Aku terkejut, heran dan tidak percaya. Pernyataan Ayu sungguh tidak pernah kuduga. Sejurus kutatap Ayu, ingin melihat apa yang sudah dikatakannya itu. Ayu hanya tersenyum tanpa menjawab. Tiba-tiba dua orang prajurit berpakaian ala prajurit keraton pun datang. Berdiri di hadapan kami sambil memegang tongkat hunus. Tatapannya pun seolah tatapan curiga kepadaku. Saat keduanya melangkah maju menghampiriku, sepertinya hendak meringkusku. Spontan Ayu melarangnya. Jangan Paman Sanca, jangan Paman Soka. Ucapan itu meluncur dari mulut Ayu saat itu spontan. Ucapannya setengah berteriak, tegas dan seperti seolah perintah. Kedua prajurit itu pun tidak pernah menduga kalau Ayu akan berkata seperti itu. Sejurus kemudian kedua prajurit itu menatap Ayu. Wajah keduanya terlihat tegang. Suasananya benar-benar kaku dan beku. Ini kawanku. Ayu memecah kebekuan suasana dengan memperkenalkanku kepada kedua prajurit itu. Sejurus Ayu menatapku sambil tersenyum. Ia pun berkata, Mas Dewangga, ayo kenalan dulu ya. Ayu perkenalkan, Paman Sanca dan Paman Saloka. Saya kawannya Ayu, ucapku secara responsif sambil menjabat tangan keduanya satu persatu. Keduanya menyebutkan nama masing-masing ketika berjabat tangan denganku, bahkan menunjukkan sikap hormatnya dengan cara menangkupkan kedua telapak tangannya di dada. Lazimnya seperti menyembah. Senyum keduanya mengembang, spontan mencairkan suasana. Ucapan selamat datang pun muncul dari keduanya secara bersamaan. Selamat datang Dewangga, selamat datang. Terima kasih Paman, terima kasih, jawabku sambil mencoba mengakrabkan diri sedemikian rupa. Plong rasanya, benar-benar lega. Ketakutanku berangsur-angsur sirna. Kedua prajurit itu pun mulai menunjukkan keramahannya, tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Baiklah, Paman Saloka, Paman Sanca, kami masuk ke dalam dulu ya, kata Ayu mohon diri setelah beberapa saat bicara basa-basi dengan kedua prajurit yang menjadi penjaga pintu gerbang gapura itu dengan bahasa isyarat.
Ayu memintaku mengikutinya. Kedua prajurit itu pun menawarkan pengawalan kepada Ayu. Tapi Ayu menolaknya dengan halus. "Terima kasih, tidak usah Paman Saloka, tidak usah Paman, biar saya masuk sendiri dengan Mas Dewangga." "Baiklah Ayu, silahkan," ucap Paman Soka mempersilahkan. Aku pun dan Ayu mulai memasuki halaman keraton. Hatiku berdebar-debar membayangkan apalagi yang akan berikutnya terjadi. Langkahku pun sedikit ragu. "Jangan takut Mas Dewangga," ucap Ayu yang sepertinya seakan tahu gejolak yang ada di dalam hatiku. "Tenang saja, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa." Aku percaya saja dengan ucapan Ayu. Karenanya hatiku mulai bisa tenang. Hanya saja aku masih merasa asing dengan keadaan di sekelilingku. Aku masih terus bertanya-tanya di dalam hati dan penasaran sekali. Sebenarnya di belahan dunia mana saat ini aku sedang berada? Aku bergumam dalam hati, bertanya-tanya. Di puncak rasanya keasingan yang menyiksaku. Tiba-tiba aku teringat ucapan bijak seorang dokter filsafat yang pernah aku kenal. Meskipun kita di tempat yang belum pernah sekalipun aku kunjungi, aku tidak pernah merasa asing. Tahu apa sebenarnya? Ya, aku selalu menganggap tempat seasing apapun bagiku kampung halaman. Nah, dengan demikian ketika berada di tempat itu, sensasi yang kita rasakan adalah pulang ke kampung. Tanpa terasa, ayunan langkahku sudah sampai di teras pendopo. Aku dikejutkan dengan pemandangan yang menyala. Di pemandangan itu mengingatkanku pada sebuah pertunjukan kesenian tradisional Jawa, yaitu kesenian ketoprak. Betapa tidak, di dalam pendopo itu banyak sekali sejumlah lelaki berpakaian prajurit keraton seperti layaknya Paman Soka dan juga Paman Sanca. Mereka duduk bersila dengan formasi setengah melingkar, dengan takjim menghadap seseorang yang aku kira menjadi sebagai persembahannya. Aku hanya berdiri di depan teras pendopo itu. Bagaimanapun aku sangat terpana. Mataku nyaris tidak berkedip menyaksikan yang nyalang di depan mata. Duh, risau hati kembali terpuncak dengan sederetan fenomena yang terjadi silih berganti. Aku pun kembali dibuat terkejut ketika tatapan mataku tertunduk pada seseorang yang menjadi sesembahan prajurit itu. Orang itu mengingatkanku kepada kawan lamaku yang sudah lama tidak bertemu. "Astaga, benarkah itu Suryo?" bisik di dalam hatiku bertanya-tanya. Semenjak dinyatakan hilangnya di pendakian Gunung Semeru, aku sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Suryo. Seperti kabarnya orang itu, aku pun menganggapnya telah mati di gunung itu, meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan. Oh Tuhan, aku sebenarnya sedang berada di tempat seperti apa hingga orang-orang yang dianggap telah mati? Aku sulit sekali bisa percaya dengan penglihatanku sendiri itu. Aku pun perlu bertanya kepada Ayu. "Ayu, benarkah yang duduk di singgasana itu Suryo?" tanyaku kepada Ayu. Ayu pun merasa terkejut. Dia heran. Dia menatapku. Barangkali ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin di antara kami sudah saling kenal. Sapaan Suryo kepadaku membuat sejumlah prajurit secara refleks dan serentak menoleh ke arahku. Mereka menatapku dengan sorot mata bertanya-tanya. Aku dan Ayu tetap berdiri di teras pendopo, tidak beranjak seinci pun dari tempat berpijaknya. Suryo tiba-tiba meloncat turun dari singgasananya dan berjalan ke arahku. Seketika prajurit itu pun menyibak dengan sendirinya, memberikan jalan kepada sesembahannya untuk menghampiriku. "Kau Dewangga bukan?" tanya Suryo dengan penuh keyakinan setelah dia berdiri tepat di depan mukaku. Iya." Mendengar jawabanku, secara spontan Suryo pun memelukku rapat-rapat, seolah ingin melampiaskan kerinduannya setelah lama tidak bertemu. Aku pun bisa merasakan ledakan kebahagiaannya. Baik Ayu ataupun para prajurit itu pun dibuat terpana dengan sikap Suryo yang begitu hangat kepadaku. Sementara aku hanya berdiri saja, tidak bereaksi apapun, dan hanya terdiam kaku di dalam pelukan Suryo. Sungguh,
Aku semakin bingung dengan keberadaanku dan juga keadaanku saat ini. Suryo melepaskan pelukannya atas diriku. Aku pun bisa bernapas lega. Akhirnya aku pun dan Suryo saling berpandang-pandangan. Sebelum akhirnya Suryo memecah kebukuan dengan melontarkan satu pertanyaan. Bagaimana ceritanya hingga kamu bisa sampai berada di sini? Entahlah Suryo, aku juga bingung dengan keadaan ini. Suryo menatapku dengan iba. Sebelum akhirnya ia merangkul pundakku dan membawaku masuk ke dalam pendopo. Sejumlah prajurit nyaris tidak berkedip menyaksikan kehangatan sesembahannya atas diriku. Siapa orang ini? Barangkali demikian hati-hati mereka bergumam atas diriku ini. Para prajurit itu menyibak memberi jalan kepada kami dengan jalan bergeser duduknya, sementara aku dan Suryo terus melangkah ke depan. Hingga Suryo memintaku duduk di barisan paling muka di antara para prajurit-prajurit itu. Setelah aku duduk di lantai sebagaimana para prajurit itu, Suryo dengan penuh wibawa kembali ke tempatnya semula. Duduk di singgasana raja, aku benar-benar seperti orang asing. Di tengah mereka berpakaian tidak sama dengan yang aku kenakan. Aku cuma mengenakan kaos oblong. Mereka semua berpakaian prajurit lengkap dengan hiasan-hiasan emas-emas dan berupa keris atau tombak. Ada di dua orang prajurit yang mengenakan tutup kepala. Tutup kepala yang khas yang lazim disebut keluk. Sedangkan Suryo sendiri malah mengenakan mahkota bertahtakan permata di kepalanya. Aku lebih banyak menundukkan muka sebelum akhirnya kesadaran terjaga bersamaan dengan hilangnya Ayu dari pandanganku. Ya, tahu-tahu Ayu sudah tidak bersamaku lagi dan aku sepertinya tidak diberi kesempatan untuk mempertanyakan keberadaannya itu. Wahai prajurit Kadipaten Sekar Langit, suara Suryo tiba-tiba menggelegar dan terdengar sangat berwibawa. Hari ini kita kedatangan warga baru, namanya Dewangga. Lanjut Suryo memperkenalkan diriku. Di pertemuan itu, aku sedikit lebih tahu di mana sebenarnya sekarang diriku ini sedang berada. Ya, di mana tempat yang disebutkan itu, Kadipaten Sekar Langit. Sungguh nama yang sangat asing bagiku. Kadipaten Sekar Langit, ya, bukan Kabupaten Sekar Langit. Aku sedikit geli mendengarnya, karena seingatku sebuah kadipaten itu adalah sebuah kepemerintahan dari zaman raja-raja. Oh Tuhan, apakah sebenarnya aku ini terlempar pada ke sebuah zaman usang ya, yang telah lama tertinggal? Batinku berkecamuk. Sungguh aku tidak pernah memimpikan atas kejadian ini. Terlempar dari dunia nyata dan berada di antara orang-orang yang telah dianggap mati. Dan kamu Dewangga, suara itu menggelegar hingga membuat lamunanku buyar. Iya, suara jawabku spontan dengan setengah tergagap. Karena terkejut oleh sapaan Suryo yang tiba-tiba aneh, serta merta jawabanku menimbulkan suasana gaduh. Warga baru, tolong hormati sesembahan kami, jawab seorang prajurit tiba-tiba. Iya, jangan kurang ajar kamu, memanggil sesembahan kami seenaknya sendiri, timpal seorang prajurit lainnya penuh dengan luapan kemarahan. Kamu seperti orang yang tidak punya tata krama. Ayo, segera minta maaf kamu kepada kesembahan kami, Paduka Mulia Kanjeng Adipati Suryo. Tugas seorang prajurit berkumpul yang duduk di sebelah kiri Suryo. Di situ aku hanya pelangap-pelongo saja, sama sekali tidak mengerti atas apa yang telah aku lakukan. Hingga aku dikatai bahwa tidak memiliki tata krama, tidak hormat dan kurang ajar dan sebagainya. Seketika semuanya seperti memusuhiku. Kilatan sorot mata kemarahan menyamar-nyamar pada diriku. Seketika aku pun merasa tercekam. Aku pun merasa takut. Bahkan tidak terasa tubuhku bersimbah keringat dan jantungku berdegup kencang. Aduh, apa yang akan terjadi padaku? Aku pun tiba-tiba merasa waspada. Kecurigaanku menggeliat, merasa akan terjadi sesuatu yang buruk atasku terlebih. Setelah prajurit bergolok itu serta-merta berdiri, dan dia melanjutkan langkahnya maju ke arahku.
Bara dendam terlihat dari sorot matanya, tetapi baru saja melangkah beberapa jengkal dengan suara yang berat dan penuh wibawa. "Hei Jolang, kembali ke tempatmu." Orang yang disebut Jolang itu pun patuh. Dia pun kembali ke posisi semula. Dari sorot matanya aku pun dapat jelas melihat kalau sebenarnya dia sangat dongkol kepadaku. Tetapi nama Jolang mengingatkan aku pada sebuah peristiwa kecelakaan pesawat terbang yang kala itu banyak diberitakan media, bahkan menjadi headline. Aku hanya bisa geleng kepala. Yang termemori pada ingatanku, Jolang adalah nama pilot yang dikabarkan hilang kecelakaan udara dia. Itu benar, dia memang Jolang, aku berkata dalam hati. Masih segar di ingatanku bahwa foto yang menyertai pemberitaan media atas jatuhnya pesawat itu persis dengan wajah Jolang yang berada di depanku sekarang ini. "Maaf Kanjeng Adipati Suryo," ucap Jolang. Aku terkejut, lamunanku buyar seketika. Jolang melanjutkan ucapannya dan berkata sinis kepadaku, "Hamba mengingatkan warga baru itu agar tahu cara bertata krama kepada paduka yang mulia." "Diam!" jawab Suryo setengah membentak. "Dulu kamu pun juga seperti Dewangga saat pertama kali menjadi warga baru di Kadipaten Sekar Langit ini, Jolang. Mengajak seseorang untuk bertata krama itu juga harus dengan tata krama," lanjut Suryo menegur. Teguran Suryo sungguh menyengat. Jolang tersentak mendengarnya. Barangkali ia tidak pernah mengira kalau Suryo akan membelaku seperti itu. Terlihat wajah Jolang mendadak bias, kelihatan merah padam. Dalam hatiku aku tertawa sendiri. Jolang rupanya ingin cari muka, biar dapat simpati, biar dapat pujian atau sanjungan. Tapi tidak taunya, yang didapatkan malah teguran yang cukup keras. Mengajak seseorang untuk tahu tata krama itu haruslah dengan tata krama juga. Dan kau Dewangga, kata Suryo tiba-tiba. Suaranya keras, tegas, dan berwibawa. Aku pun nyaris terjengkal dibuatnya dari tempat dudukku ini. Saking terkejutnya. Suryo melanjutkan ucapannya tanpa melihat reaksiku, juga reaksi para prajurit yang tiba-tiba memperhatikanku sedemikian rupa. Tiba-tiba aku merasa menjadi pusat perhatian prajurit itu dengan mata yang tajam menyambarku. Mulai saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus memanggilku dengan Kanjeng Adipati seperti para prajurit lainnya. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Suryo. Seolah mimpi, tidaklah salah. Aku mendengar tanpa sengaja. Aku melihat Jolang tertawa sinis padaku. Mungkin dia puas karena merasa terbalaskan kesalahannya padaku. Kau dengar apa yang aku katakan tadi? Kata Suryo yang seolah memaksaku untuk memberikan jawaban itu. Iya, saya dengar Kanjeng Adipati Suryo. Rupanya Suryo cukup puas dengan jawabanku. Senyumnya mendadak berkembang sambil mangguk-mangguk. Kemudian dia memerintahkan 2 prajurit untuk membawaku pergi dari pondok itu. 2 orang prajurit itu adalah Paman Soka dan juga Paman Sanca yang tidak tahu bagaimana. Kedua prajurit yang hampir meringkusku di pintu gerbang gapura itu tiba-tiba sudah berada di pondopo. Aku pun mundur diri dari pasabean ruangan utama bagian pandopo yang merupakan tempat bertuan antara prajurit dengan raja atau sesembahan. Pasabean juga bisa digunakan untuk menerima tamu-tamu yang sesembahannya akan berjalan meninggalkan pendopo dengan kawanan Paman Saloka dan Paman Sanca. Saat itulah tiba-tiba aku ingat Ayu. Ayu, di mana Ayu? Dia seperti menghilang setelah mempertemukan aku dengan Suryo, dan aku terlambat menyadari semua hal itu. Paman Saloka membawaku ke sebuah bangunan yang saat itu lokasinya terpisah dengan pendopo, tetapi masih dalam satu kompleks, hanya terpisahkan oleh sebuah halaman yang cukup luas. Sesampainya di barak yang ternyata merupakan asrama para prajurit, aku diserahkan, diterimakan kepada seorang laki-laki. Yang aku pikir laki-laki itu adalah penanggung jawab di tempat itu.
Paman Saloka menyapa laki-laki itu dengan sebutan Ki Jamrong. Ki Jamrong, atas perintah Kanjeng Adipati Suryo, aku serahkan Dewangga kepadamu. Tolong urus segala keperluannya. Baik Paman Soka, Paman Sanca, titah Adipati Suryo akan aku laksanakan sebaik-baiknya, jawab Ki Jamrong. Tidak ada pembicaraan yang berarti. Setelah Paman Soka dan juga Paman Sanca menyerahkanku kepada Ki Jamrong, mereka bergegas meninggalkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di tempat ini. Aku hanya bisa berdiri termangu sambil menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dengan perasaan penuh harap-harap cemas. Dewangga, sapa Ki Jamrong kepadaku dengan tatapan canggung-canggung lagi, seolah sudah cukup lama mengenalku. Iya Ki. Mulai saat ini kamu tinggal bersama aku dan sejumlah prajurit lainnya di sini. Tempat ini namanya Kekesatriaan. Sejak aku terlempar dari alam nyata dan kemudian berada di dalam dimensi ruang waktu yang sangat sulit aku pahami. Sejak itulah aku sendiri. Di duniaku kini lain beda sama sekali dengan dunia mereka. Duniaku kini menjadikan setiap penghuninya menjadi tidak kasat mata. Ibuku tidak bisa lagi melihat sosokku setiap saat. Begitu juga dengan kedua adikku, serta yang lainnya. Semuanya tidak bisa melihatku sebagai wujud nyata. Tidak lagi terlihat dan tidak lagi bisa disentuh. Mereka semua tidak bisa melihatku. Berbeda dengan adikku. Dengan adikku aku masih bisa melihat mereka di saat waktu tertentu. Hanya saja aku sudah tidak bisa berinteraksi. Jangankan bercakap-cakap biasa, berteriak sekeras halilintar pun mereka tidak akan mendengarkanku. Sungguh, hal fenomenal ini aku tidak menyangka akan terjadi kepada diriku. Aku sudah tidak bisa lagi menyaksikan matahari terbit. Aku tidak bisa menyaksikan bintang-bintang yang bertamburan di angkasa. Aku juga tidak bisa melihat indahnya sekeping rembulan yang sedang purnama. Waktu di antara siang dan malam pun tidak pernah bisa lagi aku lihat sepanjang waktu. Keadaanku selalu saja suruh dan berkabut, dan lubang pori-pori sekujur tubuhku pun terasa buntu karena aku sudah tidak lagi merasakan berkeringat. Semua ini terjadi pada diriku begitu tiba-tiba. Nyaris tidak ada proses yang mendahulinya. Ya, tiba-tiba saja keadaanku berubah sama sekali. Dari sebelumnya aneh dan nyaris tidak terjamah oleh akal. Oh, barangkali inilah yang dinamakan realitas di dunia paralel itu. Perasaanku membatin. Tiba-tiba aku teringat sahabatku yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Filsafat UGM di Yogyakarta. Ada dunia lain yang tidak kasat mata, ucapnya kala itu demikian padaku. Tetapi tidak semua orang bisa melihatnya, kecuali hanya bisa merasakan fenomena keberadaannya. Maksudnya bagaimana? Yang bisa merasakan fenomena keberadaannya pun tidak semua orang, hanya orang-orang yang dikaruniai kemampuan adikodrati. Hanya itu saja yang bisa diucapkannya padaku kala itu. Menurut sahabatku itu, di dunia tidak kasat mata dalam koneksi realitas dunia paralel ini juga terdapat kehidupan sosial sebagaimana yang terjadi di dunia nyata. Aktivitasnya pun tidak jauh berbeda dengan ada yang di dunia nyata. Di sana juga ada kota, gedung-gedung megah, jalan raya, dan di sana pun hilir mudik kendaraan lalu lalang, kesibukan warga tersempat. Bahkan setelah sosial masyarakat sebagaimana yang ada di dunia nyata ini. Ada kepemerintahannya pula, kata sahabatku itu. Lebih jauh, tiba-tiba bayangan wajah sahabatku itu berkelebat, melintas di pelupuk angan dan lamunanku. Kerinduan melihat aku ingin bertemu dengannya, juga ibuku dan kedua adik perempuanku, Wendari dan Sandrina. Anganku melayang jauh ke sana, gelisah, tersiksa oleh kerinduan yang datang memuncak. Andai saja di barak masih ada prajurit-prajurit yang terjaga, mungkin aku bisa mengkompensasikan deraan kerinduan ini dengan mengajaknya ngobrol apa saja. Ya,
Sejumlah prajurit yang tinggal sebarak denganku itu sudah tidur semua. Mereka bahkan terlihat pula sekali. Akulah satu-satunya prajurit yang masih terjaga. Perasaan dalam kesendirian dan dalam kegelisahan tingkat dewa membuatku seperti seekor cacing di gurun pasir yang dibakar terik matahari. Ingin rasanya aku berdamai dengan diri sendiri. Ingin rasanya aku menerima keadaan seperti ini. Apalah dayanya, secara tulus dan ikhlas, tapi semua itu terasa sia-sia. Lama-kelamaan aku pun dibuat jengah karena tak juga bisa tidur lelap. Sekalipun aku sudah paksa-paksa. Akhirnya aku pun bangkit dari posisi tidur terlentang. Segera saja ku ambil sikap meditasi dengan duduk bersila. Sedemikian rupa. Lalu aku pun mengatupkan dua mataku pelan-pelan, lalu mengambil napas dalam. Untuk kemudian ku tahan untuk waktu beberapa lama di dalam rongga dada. Sebelum akhirnya ku lepaskan napasku yang tertahan. Dalam rongga dada itu pun pelan-pelan aku mengambil napas, menahan rongga dada, melepaskannya pelan-pelan, mengambil napas dan memaksakannya pelan-pelan, dan seterusnya, dan seterusnya. Fokusku kini hanyalah pada keluar masuknya napas di rongga hidung semakin berhikmat, dan aku pun merasakan keluar masuk napas itu semakin melepas kepenatanku. Pada keinginan-keinginan, seolah aku mulai bisa mendengar jerit tangis pilu dari setiap keinginanku yang menatapi takdirnya. Pikiranku tiba-tiba seperti menjadi kosong sama sekali. Hatiku terasa tenang dan juga damai. Saraf-sarafku menjadi kendor, terlepas dari simpul-simpul keinginan dan membelenggang dalam kesunyian. Keheningan menyertai sepanjang perjalanan. Wajah-wajah orang yang tercinta seperti ibuku dan kedua adikku mendadak tervisualisasikan sedemikian rupa hingga terasa nyalang dan hidup nyata di depan mata. Dan saat itulah tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang amat sangat dahsyat hingga aku terlempar dari atmosfer keheningan. Dan tiba-tiba aku sudah berada di halaman depan rumahku, benar-benar di halaman rumahku, tempat di mana ibuku serta kedua adikku tinggal. Aku kaget setengah mati dengan fenomena ini. Aku benar-benar terkejut dan bahkan aku tidak mengerti bagaimana bisa aku terlempar dari atmosfer kehidupan dunia tidak kasat mata. Dan sekarang aku berada tepat di hadapanku, ini adalah rumahku. Aku hanya berdiri termangu di hadapan rumah. Kubiarkan pandangan mataku terlempar di dalam kegelapan. Saat aku tengadahkan wajahku ke angkasa, terlihat sekeping rembulan dan langit pun bertabur bintang. Saat aku hendak ayunkan langkahku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pandanganku bertumpuk pada sepasang kunang-kunang. Bintang terbang dengan cahayanya yang berpendar-pendar. Sejenak langkahku tertahan, hingga sepasang kunang-kunang itu hilang dari pandanganku. Aku tidak ingin memperdulikannya, kecuali membiarkan ayunan kakiku melangkah ke rumah. Aku sudah berdiri di teras pintu rumahku. Rumah terbuka lebar. Lampu penerangan rumah tampak terang benderang. Banyak sekali orang di dalam rumah. Mereka terdiri dari laki-laki. Hampir semuanya aku kenal, sebab mereka terdiri dari para tetanggaku. Sungguh, sebuah pemandangan yang mengejutkanku. Aku pun bertanya-tanya di dalam hatiku. Mereka duduk bersila dengan formasi melingkar dan beralaskan tikar. Di tengah-tengah mereka tertata sedemikian rupa tas-tas kresek yang dapat aku pastikan isi tas tersebut makanan kemasan kotak-kotak serta selamatan. Apakah ini? Hatiku bergumam penuh tanda tanya. Setelah beberapa lama hanya berdiri termangu di teras rumah, tiba-tiba kesadaranku terjaga. Secara spontan aku berucap salam. Assalamualaikum. Sangat aneh. Tidak satupun warga yang ada di rumah itu menjawab salamku. Aku berpikir mungkin suaraku kurang keras, karena saat itu mereka juga terlihat tengah asik mengobrol dan ada juga yang sedang sibuk sendiri-sendiri, satu sama lain dengan yang lainnya. Aku kembali berucap salam. Kali ini lebih keras dan aku lebih dekat. Aku tepat berdiri di mulut pintu. Assalamualaikum.
Aku berharap salamku akan ada jawaban, namun sepertinya sia-sia. Tidak ada orang satupun yang menjawab salamku lagi. Aku kesal, geram, bercampur kecewa. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu mendadak menjadi tuli? Karena sudah berkali-kali mengucapkan salam, namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya kesabaranku hilang. Aku menerobos masuk ke rumah tanpa permisi. Aku berlaru dengan sedemikian rupa, berharap bisa menarik perhatian mereka. Tapi semuanya sia-sia, seolah mereka tidak bisa melihatku. Apa mungkin mereka tiba-tiba buta semua? Mereka tetap mengobrol dengan asiknya, kadang diselingi tawa. Seolah-olah mereka tidak melihat keberadaanku di tengah-tengahnya. Aku pun sendiri menjadi heran, bingung bercampur kesal. Mereka benar-benar tidak bisa mendengarku. Mereka benar-benar tidak bisa melihatku. Mereka mendadak seperti segerombolan orang tuli dan bisu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa membuat mereka bereaksi atas keberadaanku ini? Aku mencoba berpikir keras sebelum akhirnya muncul ide untuk menepuk mereka satu persatu. Akhirnya aku pun menepuk mereka satu persatu. Namun saat mereka aku tepuk, sama sekali tidak ada reaksi. Aku pun semakin heran. Dan aku pun serta-merta, aku tampar mukanya satu persatu dengan penuh tenaga. Tapi percuma saja. Mereka tiba-tiba mati rasa semua. Oh Tuhan, aku ini sebenarnya kenapa? Aku jadi bingung. Sebelum akhirnya aku menangis pilu di salah satu sudut ruangan tamu yang dijadikan tempat selamatan itu. Tidak seorang pun peduli dengan ratapanku itu. Sesaat kemudian, aku melihat Om Bowo mendekati Kiai Nawawi. Kiai Nawawi adalah tetua yang suka dimintai tolong untuk memimpin doa selamatan atau tahlilan atau yasin. Kiai Nawawi, sepertinya para undangan sudah hadir semua, kata Om Bowo kepada Kiai Nawawi dan suaranya jelas terdengar. Setelah obrolan Om Bowo kepada Kiai Nawawi, semuanya pun mendadak diam. Seolah semuanya mengerti bahwa acara akan segera dimulai. Om Bowo pun lanjut mengatakan kepada Kiai, Pak Kiai Nawawi, saya minta tolong untuk memimpin acara tahlilan 7 harian kematian keponakan saya, Dewangga. Astaga, 7 harian? Aku terpekik. Bak petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main. Ternyata aku ini sudah dianggap mati. Bahkan malam ini merupakan hari ke-7 kematianku. Teganya, mereka menganggap aku sudah mati. Batinku nelangsa. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak boleh diam. Aku harus berbuat sesuatu agar mereka berhenti kurang ajar, sekonyong-konyong. Aku pun memprotesnya dengan suara sangat keras, disertai luapan amarah yang membara dengan ngawuri dan juga ngawur. Aku belum mati, aku belum mati. Protesku dengan berteriak-teriak keras sekali. Aku benar-benar tidak terima dianggap telah mati, tetapi tidak ada seorang pun mendengar teriakanku. Teriakanku sama sekali tidak didengarnya. Tidak dihiraukan. Aku berteriak berulang-ulang dan sangat kencang, namun tidak berarti apa-apa. Seolah tidak terjadi dan tidak terdengar suara apapun. Hingga Pak Kiai Nawawi itu melaksanakan tugasnya. Kiai Nawawi pun mulai membuka acara dengan mengucapkan salam. Dan yang hadir pun serentak menjawab salam itu. Bapak-bapak yang saya hormati, saya mewakili Sohibul Bait mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak semua sebelum acara tahlilan peringatan 7 hari berpulangnya saudara kita Dewangga. Kita mulai. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah, kata Kiai Nawawi kepada para hadirin. Keterlaluan kalian semua keterlaluan. Aku belum mati. Tidakkah kalian semua melihatku yang masih hidup ini? Hentikan segera, hentikan tahlilan ini. Aku sangat marah, aku bingung, setengah mati. Sejenak aku berpikir, apa yang sekarang harus aku lakukan? Akhirnya aku pun punya ide. Aku mendekati Kiai Nawawi.
Aku pun membekap mulut Kiai Nawawi. Namun keanehan pun kembali terjadi. Meskipun aku sudah membungkam sedemikian rupa mulut Kiai Nawawi, namun seolah tidak berpengaruh dan tidak terjadi apa-apa. Hingga lancar-lancar saja ia melanjutkan tugasnya memimpin doa. Keadaan setengah putus asa, marah, kesal, dan kecewa. Tiba-tiba terbesit hasratku untuk menghentikan tahlilan tersebut dengan mengobrak-abrik hidangan makanan yang akan dibawa pulang oleh para undangan itu. Tanpa buang-buang waktu, aku hamburkan tas-tas kresek hitam yang berisi kotak-kotak makanan itu. Aku lemparkan ke atas secara membabi buta. Namun anehnya, tas kresek yang berisi kotak makanan tersebut sama sekali tidak bergeser dari tempatnya seinci pun. Tidak berubah dari tempatnya tertata, terepik sedemikian rupa. Hingga tanganku, kakiku yang aku gunakan untuk mengobrak-abrik bingkisan itu mendadak terasa berubah menjadi semacam partikel-partikel yang amat rapuh. Ya, seiring apapun benda-benda yang aku lempar atau aku tendang, justru membuat anggota badanku ambiar seketika dan terlihat seperti tepung yang sangat lembut. Sungguh ini benar-benar sebuah fenomena yang sangat-sangat absurd. Betapa tidak. Tiba-tiba saja jemari tanganku buyar menjadi butiran tepung setiap kali aku menyentuh benda dengan apapun yang aku sentuh. Kaki pun juga sama seperti tepung yang ambiar, namun kembali akan utuh seperti semula. Aku benar-benar frustasi dengan keadaanku ini. Aku benar-benar sedih, nyaris seperti udara yang tidak bergerak, dan karenanya aku pun sangat mendambakan bisa jadi angin sehingga meskipun tidak terlihat, bisa dirasakan hembusannya. Ya, hanya dengan menjadi angin, barangkali mereka bisa merasakan kehadiranku, meskipun tidak kasat mata. Kini benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, kecuali hanya meratapi nasibku yang malang. Apapun yang aku lakukan tidak ada gunanya, sia-sia. Aku diam membisu, aku tidak bergerak, aku tidak sekeras halilintar, tidak ada bedanya. Hanya bisa melihat dan mendengar saja, melihat apa saja yang dilakukan, mendengar apa saja yang dibicarakan. Dulu aku pernah mengira orang yang tidak dianggap itu adalah orang yang paling sedih, tetapi rupanya ada yang lebih menyedihkan lagi dari itu. Semua dan itulah orang-orang yang mengalami nasib seperti diriku ini. Keberadaannya adalah ketiadaannya, yang aku sendiri sudah tidak ada di antara bagian mereka, sama sekali tidak ada, meskipun hanya getarannya saja. Saat aku merenungi nasibku di tengah undangan tahlilan, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat memilukan. "Dewangga, mengapa secepat ini kau tinggalkan ibuku, nak?" Aku tersentak. Hatiku tiba-tiba tersayat oleh suara tangisan ibuku. Secara refleks aku beranjak dari tempat dudukku, secepat kilat berlari menuju ibuku yang berada di dalam kamarnya. Langkahku tertahan di mulut pintu kamar ibu yang terbuka lebar sejenak. Aku berdiri terpaku di mulut pintu. Mataku nyaris tidak berkedip menyaksikan 3 perempuan yang sangat aku sayangi sedang menangis. Tangisan itu terasa pilu. Mereka, ibuku dan kedua adik perempuanku. Ibuku bersandar di tumpukan bantal, kakinya selonjoran, badannya ditutupi oleh selimut tebal. Terlihat Widari dan Sandrina berada di sisi kanan dan kiri ibuku. Terlihat juga beberapa tetangga yang bersimpati kepada keluargaku. Mereka sedang berusaha untuk menenangkan ibuku dan juga kedua adikku. Pemandangan yang sungguh nyata dan mengharu biru di hadapanku sungguh sangat menggetarkan perasaanku. Aku sungguh tidak tahan untuk tidak menghambur memeluk ketiganya. "Ibu, Windari, Sandrina," terpekik sapaanku sambil menghambur kepadanya dan memeluk mereka erat-erat. Anehnya mereka tidak bergeming, tidak bereaksi atas apa yang sudah aku lakukan kepada mereka. Dan sepertinya mereka tidak melihatku, tidak mendengarku. Sepertinya mereka sudah mati rasa. Kuulangi sapaanku. Kuulangi dan terus kuulangi lagi. "Ibu, ini aku Dewangga, Bu. Ini aku anakmu. Aku belum mati, Bu. Aku ada, aku masih hidup.
Aku masih hidup, Bu. Kuulangi ucapanku dan terus menerus. Namun, tindakanku tidaklah berarti. Mereka tidak melihat aku. Sandrina, Windari, aku kakak kalian. Aku di sini. Aku tidak mati. Tetap saja tidak ada reaksi apapun. Sekalipun sudah kukeraskan suaraku sedemikian. Saking kerasnya, gendang telingaku rasanya pecah. Kencangnya suaraku sendiri. Tidak mati. Aku masih ada. Lihatlah. Lihatlah ini aku. Aku berteriak. Terus berteriak. Namun semuanya percuma. Mereka semua tidak merasakan kehadiranku. Tidak melihatku. Aku yang sudah terlanjur dianggap mati. Tanpa pernah diketemukan jasadku. Aku bisa merasakan kehilangan mereka atas diriku. Sendu sedan tangisan ibuku tidak kunjung padam. Dia terus menyebut-nyebutkan namaku. Ratapan kedua adikku dan saat itu sangat memilukan bagiku. Dengan kedua adikku, mereka terlihat sedih. Mata mereka terlihat sembab, wajahnya menyimpan duka. Yang aku tidak bisa melihat ada kerelaan di antara ketiganya. Mereka sangat terpukul dan mereka juga merasa sangat kehilangan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebab semua yang aku lakukan tidak bisa membuat mereka sadar bahwa keberadaanku ini masih ada, sepertinya tidak pernah sampai. Aku hanya bisa menangis terseduh. Kasihan melihat mereka yang sepertinya sangat merasa sedih dan bahkan sangat terpukul dengan atas apa kejadian yang menimpaku. Aku juga pernah merasakan kehilangan yang sangat nestapa, tetapi tidak senestapa seperti yang aku rasakan saat ini. Ya, kesedihan dan juga kenestapaan kala itu terjadi saat ayahku pergi untuk selama-lamanya. Maut menjemputnya. Secara tiba-tiba saat itu, sebagai seorang anak bungsu, tentu saja kepergian ayahku sangat membuat konsekuensi yang cukup berat atas diriku. Aku terpaksa menggantikan perannya almarhum dalam keluarga. Hingga banyak hal yang harus aku korbankan demi kelangsungan hidup ibu dan kedua adikku. Acara tahlilan memperingati 7 hari kematianku tanpa terasa selesai juga. Para undangan meninggalkan rumahku, pulang ke rumah masing-masing dengan menenteng tas kresek yang berisi bingkisan berupa makanan dan kue-kuean. Kepulangan mereka tidak lama disusul ibu-ibu yang terdiri dari tetangga rumah yang membantu kesibukan di dapur. Sepeninggalnya undangan dan ibu-ibu yang membantu kesibukan di dapur. Kini di rumah hanyalah tinggal ibuku dan kedua adikku. Tiba-tiba Om Bowo memanggil kedua adikku yang berada di ruang tamu dengan suara yang cukup keras. Iya Om Bowo, jawab Windari yang disusul di belakangnya adikku yang satu lagi. Iya Om Bowo, ada apa? Ini bantu Om ya, menggulung tikar-tikar yang tadi dipakai tempat alas duduk buat acara tahlilan. Windari dan Sandrina membantu pekerjaan itu. Ketiganya terlihat cekatan sekali melipat tikar-tikar yang tergerai di lantai sebelum akhirnya ditumpuk di salah satu sudut ruang tamu. Akhirnya pekerjaan membereskan tikar itu pun selesai. Saat lantai pun sudah disapu oleh Sandrina. Setelah selesai lanjut dengan pekerjaan memasukkan kembali perabot-perabot rumah seperti kursi meja. Dan pekerjaan itu pun dilakukan oleh Om Bowo sendiri. Hanya saja saat mengangkat kursi panjang, dia meminta bantuan Windari karena memang terlalu berat untuk diangkat sendiri. Sebenarnya melihat kesibukan pekerjaan mereka, aku ingin membantu, bukan hanya berdiam. Namun, keadaanku tidak bisa diajak kompromi. Setiap apapun benda yang aku pegang tidak pernah bisa aku angkat. Saat aku ingin membantu melipat tikar itu misalnya, tikar-tikar tersebut seinci pun tidak bergeser dari tempatnya. Begitupun saat aku ingin membantu Om Bowo memasukkan meja kursi dari teras ke ruang tamu, perabotan itu pun tidak bisa terpegang oleh tanganku. Tanganku mendadak seperti gumpalan awan yang mampu menembus apapun tanpa berubah wujud dari apapun itu sendiri. Semula aku tidak percaya dengan perubahan keadaan atas diriku ini, tetapi akhirnya tidak ada alasan lagi untuk aku tidak mempercayainya.
Setelah melakukannya berulang-ulang dan ternyata hasilnya tetap sama, mendapati keadaan diriku yang sangat aneh, fenomena fantastik dan absurd ini membatin. Tiba-tiba merasa sangat tercekam, menggigil dan ketakutan. Semua yang terjadi atas diriku benar-benar tidak masuk akal dan tidak terjamah dari nalar manusia. Barangkali saja aku ini benar-benar sudah mati, sebagaimana anggapan mereka. Keberadaanku hanya tinggal roh, arwahkulah yang membuat aku ada di sini, bertemu dengan keluargaku dan para tetangga. Dan itulah sebabnya tidak ada interaksi di antara mereka dengan diriku. Dan mereka bukan lagi di duniaku. Tetapi jika memang benar aku ini sudah mati, mengapa saat kepergianku dari dunia mereka tidak adanya malaikat maut yang mencabut nyawaku? Mengapa tidak ada dua malaikat yang menyayaiku di alam kubur? Ya, sampai sekarang pun aku tidak pernah mendapati malaikat Azrail yang mencabut nyawaku. Juga malaikat Mungkar Nakir yang menanyaiku di dalam alam kubur. Aku duduk terdiam di sudut ruang tamu, duduk bersandar di dinding dengan posisi kaki berselonjor. Perabotan ruang tamu sudah kembali tertata seperti semula. Om Bowo tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia masih duduk di ruang tamu, ditemani Windari. Sementara Sandrina sudah tidak kelihatan lagi di mataku. Win, iya Om Bowo. Sekarang kakakmu Dewangga sudah tidak ada. Kamu harus bisa lebih mengerti posisimu di dalam keluarga, kata Om Bowo dengan bergetar. Windari seperti tidak mengerti maksud perkataan Om Bowo. Sejurus pandangan matanya menatap ke arah Om Bowo. Walau begitu, ia mengangguk-angguk juga. Om Bowo melanjutkan ucapannya. Iya, ketika Dewangga masih bersama kalian, Dewangga lah yang menjadi tulang punggung sekeluarga sejak ayah kalian meninggal. Dewangga lah yang menggantikan peran almarhum. Sungguh, aku bangga dan salut dengan dia. Demi masa depan adik-adiknya, Dewangga rela mengorbankan kuliahnya dan kemudian bekerja untuk membiayai segala keperluan keluarga serta pendidikan kalian sampai saat ini. Di sini pembicaraan Om Bowo kepada Windari tiba-tiba terhenti. Suasana mendadak terasa aneh. Aku sempat menduga jangan-jangan Om Bowo akan meminta Windari untuk mencari pekerjaan dan berhenti kuliah. Membayangkan itu semua hatiku mendadak terasa sangat sedih dan tidak tega. Apakah ini artinya aku harus berhenti kuliah dan mencari pekerjaan, Om? Celetuk Windari memecah keheningan. Rupanya pikiran Windari sama dengan apa yang aku pikirkan. Om Bowo tersentak mendengar celetukan Windari. Oh, jangan. Kamu tidak perlu berhenti kuliah. Terus biayanya gimana, Om? Tanya Windari, tanpa bisa menyembunyikan kecemasannya. Terlihat serius sekali. Windari menanyakan hal itu. Kamu tidak usah pikir dari mana biayanya. Biarkan itu. Nanti menjadi tanggung jawabku. Kuliahmu pokoknya harus selesai, kata Om Bowo bersungguh-sungguh, hingga membuat hatiku plong dan bahagia. Terima kasih Om Bowo, terima kasih banyak atas bantuannya. Tidak usah berterima kasih segala, Win. Bagi Om Bowo, kau ini keponakan adalah juga anak. Jadi kamu ini juga anakku. Begitu juga dengan Sandrina. Aku terharu mendengarnya. Om Bowo memang sangat baik orangnya. Baginya itu adalah hal yang luar biasa. Dia begitu tulus. Aku bangga mempunyai om seperti Om Bowo. Dulu ketika ayahmu meninggal dunia, sebenarnya aku tidak setuju dengan keputusan Dewangga berhenti kuliah. Aku ingin dia selesaikan kuliahnya terlebih dahulu sampai sarjana. Tapi keinginan kakakmu itu tidak bisa aku cegah. Aku saat itu sangat kecewa. Betapa waktu itu, kenapa dia seolah-olah aku ini tidak diberi kesempatan untuk membalas budi kebaikan almarhum ayah kalian kepada aku. Ucap Om Bowo mengena, menguraikan. Ternyata untuk berbuat sesuatu kebaikan pun ternyata tidak hanya cukup hanya dengan memiliki kemampuan.
kesediaan, dan niat berbagi. Sebab tidak ada hal yang kalah pentingnya, yaitu kesempatan. Sungguh, kini aku merasa sangat menyesal sekali telah membuat kecewa orang sebaik Om Bowo. Aku tidak memberikan kesempatan itu. Aku kira aku ini egois. Om Bowo adalah adik kandung almarhum ayahku, dan ia tidak memungkiri jadi seperti sekarang ini. Berkat jasa baik almarhum ayahku, keinginanku untuk meminta maaf kepada Om Bowo mendadak meluap. Karenanya aku menghambur ke arah Om Bowo dan memeluknya rapat-rapat. "Maafkan aku, Om. Maafkan aku, Om Bowo. Aku tidak memberikan kesempatan pada orang sebaik Om Bowo." Dalam hatiku aku merengek, menghambur memeluk Om Bowo rapat-rapat. Om Bowo tidak bereaksi apapun. Dia tidak merasakan pelukanku yang erat. Dia juga tidak mendengarkan permintaan maafku. Seolah tidak mendengar apapun, tidak merasakan apapun, dan juga tidak merasa ada yang terjadi. Hingga akhirnya aku sadar bahwa diriku ini yang fenomenal saat ini. Aku memeluk rapat-rapat tubuh Om Bowo. Tubuhku terasa seperti bentuk atau wujud yang tidak berisi. Dariku seolah hanya sebuah perwujudan yang tersusun dari materi yang tidak memiliki berat. Kemungkinan karena itu pula keberadaanku yang tidak kasat mata ini pun tidak menimbulkan sensasi apa-apa. "Begini, Windari, aku hanya ingin menasehatimu saja, sekaligus mengingatkanmu supaya kamu harus lebih bisa merasakan suasana kebatinan ibumu atas kepergiannya Dewangga. Intinya, kamu harus bisa lebih pengertian terhadap ibu dan juga terhadap adikmu Sandrina. Kamu sekarang harus bisa lebih ngomong." "Iya Om Bowo, saya akan berusaha untuk seperti apa yang Om harapkan." Karena aku merasa atas apa yang aku lakukan kepada Om Bowo adalah sia-sia, aku pun akhirnya menepi dari keduanya. Setelah aku tidak mampu memperlihatkan keberadaanku kepada Om Bowo dan juga Windari. Setelah aku mentok dengan semua yang aku telah lakukan, aku pun pada akhirnya mulai berdamai dan berusaha menerima keadaanku, berdamai dengan diri sendiri. Aku berusaha dan terus berusaha menerima takdir sebagaimana adanya. Kulenggangkan mataku, kututup dalam kesunyian, tanpa beban dan juga tanpa keinginan. Sejenak aku merasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa aku lukiskan dengan kata-kata. Berbarengan dengan muncaknya perasaan damai dan keheningan, mendadak terasa sebuah kekuatan dahsyat yang tidak tahu asalnya dari mana. Hanya dengan sekali sentakan melantingkan diriku hingga terbang, terasa melayang-layang. Tubuhku terasa tidak memiliki bobot sama sekali, sangat ringan, seolah seperti kapas yang diterbangkan angin. Melihat keadaanku yang seperti itu, tiba-tiba aku panik, takut bukan main. Takut terhempas dari sebuah ketinggian yang tidak terkira. Aku pun takut, dibuat tercekam, menggigil ketakutan yang terbayang olehku. Bagaimana jika aku meluncur ke bawah, terhempas dengan keadaan tubuh yang sudah pasti hancur. Tulang-tulangku akan rontok berantakan. Membayangkan apa yang akan terjadi pada diriku, aku pun merasa sangat ngeri. Dengan refleks yang sangat tinggi, kupejamkan mataku rapat-rapat dengan penuh tenaga. Aku benar-benar tidak ingin melihat kejadian berikutnya. Sekujur tubuhku mendadak bersimpah keringat, jantungku berdebu kencang. Sungguh sebelumnya aku tidak pernah merasakan ketakutan seluar biasa seperti kali ini. Aku tidak ingin membahayakan apa yang akan terjadi berikutnya. Sekian lama setelah perasaan harap-harap cemas menyetubuhiku dengan sangat bernafsu. Akhirnya kubuka juga mataku. Setelah tidak terjadi apa-apa, kini mataku benar-benar sudah terbuka dan ternyata tidak terjadi atas apa-apa diriku. Aku terkejut bukan main ketika mendapati diriku yang sekarang ini tidak kemana-mana. Aku hanya duduk bersila di pembaringan, layaknya seperti orang yang sedang melakukan meditasi. Sungguh sebuah kejadian yang mengejutkan. Bahkan diriku pun sampai terkejut bukan main. Bukankah barusan aku sudah pulang ke rumah, bertemu dengan ibu dan kedua adikku,
serta Om Bowo dan juga para warga yang hadir di acara 7 hari kepergianku. Namun ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Aku masih tetap berada di barak Kekesatriaan Kadipaten Sekarlangit. Rupanya yang barusan terjadi pada diriku hanyalah sebuah perjalanan astral. Belaka hanyalah astral traveling belaka. Nenek moyang kita dulu menyebutnya dengan merogo sukma. Fenomena ini bisa terjadi karena tubuh kita secara metafisika terdiri dari tubuh fisik dan tubuh astral. Di antara tubuh fisik dan tubuh astral sendiri, terdapati sebuah tali terselubung yang dinamakan tali astral. Ya, yang barusan bertemu dengan anggota keluarga tadi hanyalah tubuh astralku belaka. Sedangkan tubuh fisikku tidak pernah kemana-mana, kecuali hanya berdiam di barak Kekesatriaan Kadipaten Sekarlangit. Saat astral traveling terjadi, kesadaranku mengikuti tubuh astralku. Kesadaranku lah yang secara otomatis akan mememorikan setiap kejadian selama keluarnya tubuh astralku dari tubuh fisikku. Aku yang baru mengetahui kenapa semua orang tidak bisa merasakan sentuhanku. Ya, soalnya ketika aku memeluk ibuku, adik-adikku dan juga pamanku itu bukan fisikku yang melakukannya, tetapi tubuh astralku. Kini tubuh astralku sudah kembali lagi ke tubuh fisikku, dan yang membuat tubuh astralku kembali lagi ke dalam tubuh fisikku adalah tali astral. Aku semakin sadar bahwa keberadaanku bukan lagi di dunia nyata, yang dimana ibu dan kedua adikku menjalani hari-harinya berikut suka duka di alam yang berbeda. Aku sudah kembali lagi ke alam Kadipaten Sekarlangit. Sudah tidak bersama ibuku, kedua adikku dan juga pamanku. Duniaku di luar dunia mereka. Duniaku tidak kasat mata. Keberadaanku adalah ketiadaanku bagi warga dunia nyata. Dan sengeyel apapun aku berusaha menunjukkan diri di hadapan mereka, maka hanya akan sia-sia belaka. Saat aku sedang merenungi diri, tiba-tiba terdengar denting-denting bening seperti petikan senar-senar kecapi. Irama suara petikan itu berasal dari kolam yang terletak di kompleks Kadipaten. Dari tempatku berada terlihat olehku seorang perempuan berambut sebahu yang dibiarkan tergerak. Perempuan itulah yang bermain kecapi di tepi kolam yang penuh dengan bunga teratai. Denting-denting irama syahdu terdengar di telingaku. Dan hanyut di dalam buaya, gemerencing hening iramanya itu. Hatiku mendadak bergetar saat perempuan itu celingukan dan terus memainkan kecapi. Mungkin ia merasa ada yang mengawasi sehingga terlihat tidak bisa menyembunyikan ketidaktenangannya. Dan ternyata itu Ayu. Aku pun ingin mendekatinya, berjalan mengendap-endap ke arahnya. Aku tidak ingin permainan kecapinya itu terganggu, dan karenanya aku melangkahkan sedikit-sedikit sedemikian agar tidak sampai mengganggu Ayu. Ayu masih asik memetik senar-senar kecapinya ketika aku sudah berada dekat sekali dengannya. Setelah aku berada di belakangnya sekitar 2 meter, Ayu pun tidak menyadari kehadiranku karena saking asiknya memainkan irama kecapi itu. Irama instrumelia mengalun lembut dan sahdu. Kepiawaian Ayu dalam memetik senar-senar kecapi sungguh membuat aku terkagum-kagum dan speechless. Mondens Kitaro dibawakannya dengan sangat apik dan menyentuh. Ketika akhirnya permainan tersebut selesai dengan sempurna, sekonyong-konyong aku pun memberikan aplaus dengan tepuk tangan. Gila, permainan kecapimu benar-benar luar biasa. Aku sampai merinding mendengarnya. Oh, Mas Dewa, sergah Ayu tanpa bisa menyembunyikan keterkejutannya. Maaf kalau aku telah membuatmu terganggu. Oh, tidak Mas, tidak Mas Dewa enggak. Aku terkejut bukan main ketika mata Ayu terlihat berkaca-kaca. Meski begitu, ia masih memaksakan senyumnya berkembang. Aku hanya melihat ketika Ayu tidak melanjutkan, dia pun menghapus air matanya buru-buru. Tetapi ia berusaha menyembunyikan dari penglihatanku dengan jalan memalingkan mukanya. Tiba-tiba menyusut air matanya. Apa yang membuatnya tampak bersedih seperti itu? Aku bertanya-tanya di dalam hati, kenapa Ayu
Wajahnya terlihat muram dan mendung. Sepertinya dia sedih sekali. Apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Muram seperti kehilangan cahayanya. Aku sebenarnya penasaran dan ingin bertanya, apa yang telah membuat Ayu tampak sangat sedih seperti itu? Setelah lama terdiam karena tak kunjung mendapatkan kata yang tepat untuk memulai pertanyaanku. Lalu aku pun mencoba bertanya sekenanya. Boleh aku tahu apa sebenarnya yang membuat kamu nampak sedih seperti itu? Ayu menghela napas panjang. Seolah ada beban yang sesak di dalam dada. Ia kembali menatapku. Sorot matanya mengandung kedukaan yang begitu mendalam. Kalau boleh memilih, tiba-tiba Ayu berkata dengan tatapan matanya yang menerawang jauh. Iya, kalau boleh memilih, aku memilih tidak pernah dilahirkan ke dunia. Jika akhirnya hanya untuk dibuang seperti ini. Lanjut Ayu bergetar. Terbuang? Terbuang bagaimana maksud kamu, Ayu? Iya, terbuang. Tidak ubahnya sampah. Kelahiranku di dunia hanya untuk dibuang oleh orang tuaku. Aku dijadikan tumbal persugihan oleh ayahku. Tanpa bisa aku menolaknya. Mas Dewangga, di sini memang banyak orang-orang yang terbuang seperti aku. Dibuang oleh orang tuanya yang sudah diperbudak oleh nafsu, menumpuk harta kekayaan dengan jalan persugihan. Mendengar penuturan Ayu, tiba-tiba saja ingatanku menerawang ke masa silam. Tiba-tiba saja wajah kawanku Salamun mendadak melela di pelupuk lamunanku. Iya, Salamunlah orang pertama yang memberitahuku. Sesaat setelah prosesi pemakaman Ayu saat itu selesai. Ingatanku saat itu semakin segar saja. Dewangga, sebenarnya yang dimasukkan orang-orang ke liang lahat itu bukanlah jenazah Ayu. Tapi kamu jangan percaya begitu saja atas apa yang aku katakan. Tapi seperti yang aku lihat, kalau yang dikapani itu bukanlah jenazah Ayu, melainkan pohon pisang. Mendadak perkataan Salamun terngiang-ngiang di telingaku. Dulu, aku tidak pernah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Salamun. Tapi mendengar pengakuan Ayu sendiri, tidak ada alasan lagi bagiku untuk tidak mempercayai ucapan Salamun. Diam-diam aku memuji kemampuan Salamun. Kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Jangan-jangan aku tidak ubahnya Ayu, dijadikan tumbal persugihan oleh orang tuaku. Tiba-tiba pikiranku nyeletuk seperti itu. Tapi tiba-tiba pemikiran demikian terperengus dengan sendirinya. Setelah sadar seperti apa sejatinya orang tuaku itu. Tidak mungkin orang tuaku bukanlah orang yang gila harta. Mas Dewa sendiri, Mas Dewa tahu apa yang menyebabkan Mas Dewa sampai tersesat di sini? Tanya Ayu yang membuyarkan lamunanku. Sampai sekarang aku tidak tahu, Yuk. Semoga saja ihwal Mas Dewa keberadaannya tidak sama sepertiku di sini, dibuang oleh orang tuanya sendiri. Aku pun terkadang suka bertanya-tanya kepada diriku sendiri, kenapa aku harus dilahirkan kalau hanya untuk dibuang seperti ini? Terdengar getir sekali Ayu mengucapkan hal itu. Sungguh seperti paradoksa, dilahirkan hanya untuk dibuang. Kehadiran anak seolah bukan lagi sebagai sebuah amanah, tetapi tidak lebih dari sampah. Sungguh aku tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya hati Ayu atas kenyataan tersebut. Tiba-tiba saja aku ingin menghibur Ayu, melepaskan sedikit beban kepenatan dan juga kesedihan di dalam hatinya. Ayu, sebenarnya aku masih tidak tahu dan masih bingung dengan hal ini, akan hal ihwal keberadaanku berada di sini. Tapi ada satu hal yang ingin aku katakan kepadamu. Di dalam keadaanku yang seperti ini, ya rasanya tidak ada yang bisa aku perbuat, terkecuali aku berusaha untuk menerima semua kenyataan ini. Ya, aku harus berdamai dengan diri sendiri. Mas Dewangga, kalau saja
penyebab kepergianku di dunia nyata itu bukan disebabkan dari sebuah kecelakaan, mungkin aku masih bisa berkata seperti Mas Dewa. Tetapi bagaimana bisa aku bisa berdamai dengan diriku sendiri kalau keberadaanku ini karena unsur kesengajaan oleh orang tuaku. Orang tua yang seharusnya menjaga, mengasuhku, dan mendidik diriku dengan penuh kasih sayang, malah menukar aku sebagai tumbal pesugihan. Aku pun mengerti dengan apa yang maksud dikatakan oleh Ayu. Sesuatu yang dibuang adalah identik dengan ketidakbergunaan. Barangkali kesialan itulah yang dirasakan Ayu, hingga sulit sekali rasanya bagi Ayu untuk menerima kenyataan itu. Kasihan Ayu. Rasanya ibaku terhadap nasib Ayu tiba-tiba menggeliat. Mungkin saja kalau aku pun merasakan nasib yang sama seperti Ayu, terbuang oleh kedua orang tuanya dan dijadikan tumal persugihan. Ayu, aku mengerti apa yang menimpa dirimu. Jika saja itu menimpa diriku, barangkali aku juga tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Terlalu pedih hal itu, tapi aku hanya ingin berkata begini. Apakah dengan terus meratapi hal pahit, apapun yang terjadi kepada diri kita, bukankah itu sama artinya dengan kita menganiaya terhadap diri kita sendiri? Mendengar ucapanku, tiba-tiba saja Ayu tersentak. Sorot matanya menyamar mengkilat ke arahku. Aku seperti bisa melihat secercah cahaya. Pencerahan dari tatapan matanya yang sendu dan berkaca-kaca itu. Tiba-tiba aku ingin memberi kekuatan kepadanya dengan merengkuhnya dan kesediaan dadaku untuk menjadi sandarannya. Ayu pun tidak berontak dengan perlakuanku. Aku pun bisa merasakan gejolak perasaan hatinya yang terasa damai itu. Aku biarkan saja Ayu menenggelamkan wajahnya di dada bidangku. Dan dadaku pun terasa hangat oleh air mata yang tumpah sejadi-jadinya itu. Dadaku pun mendadak seperti samudra air. Samudra yang jadi muara segala hal yang hanyut oleh aliran sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu ada kalanya membawa sampah, ada kalanya juga membawa limbah. Walaupun demikian, laut tidak lantas keruh. Dan semurka apapun, laut tidak akan pernah mencampuri urusan manusia dari udara yang diuapkannya. Menangislah Ayu, menangislah sepuasmu. Aku berkata lembut dan juga penuh kasih terhadap Ayu. Aku berharap beban berat di hati Ayu akan sedikit berkurang bersama tetesan-tetesan air matanya. Aroma melati terhirup oleh hidungku yang hinggap di kepala Ayu. Aku pun mendadak seperti merasakan getaran yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Sejak peristiwa itu, aku hampir sering berduaan dengan Ayu. Hampir semua punggawa Kadipaten Sekarlangit mengetahui kedekatan kami. Banyak di antara mereka kalau kami sedang menjalin kisah kasih. Kanjeng Adipati pun sempat menanyakan hubunganku dengan perempuan malang itu. Tapi dari perkataan-perkataan Kanjeng Adipati tentang Ayu padaku, akhirnya aku bisa tahu kalau sebenarnya dia memiliki rasa kepada Ayu. Bukankah dengan kuasa Kanjeng Adipati Surya sekarang, Kanjeng Adipati Suryo bisa mendapatkan Ayu dengan mudah? Kataku kala itu yang berkata kepada Kanjeng Adipati Suryo, sebagaimana yang terlintas di dalam pikiranku. Ucapan itu meluncur begitu saja saat aku merasa terancam kalau aku akan kehilangan Ayu. Tetapi kemudian aku merasa malu sendiri dengan Kanjeng Adipati Suryo. Ternyata dia tidaklah seperti demikian. Justru mataku seperti terbuka lebar oleh kebijaksanaan Kanjeng Adipati Suryo sebagai panutan dan sebagai sesembahan Kadipaten Sekarlangit. Ini adalah masalah urusan hati Dewangga, dan aku tidak ingin terkesan sewenang-wenang di mata masyarakat dan punggawa di Kadipaten Sekarlangit sebagai seorang penguasa di sini. Aku sudah terlanjur bersumpah, kekuasaanku bukan semena-mena untuk mendapatkan apa yang aku inginkan, kecuali untuk memberi segala hal
yang menjadi keinginan rakyatku dan Punggawa Kadipaten Sekarlangit. Tegas sekali Kanjeng Adipati Suryo mengemukakan itu kepadaku, hingga aku dibuat malu sendiri karena sudah berpikir yang bukan-bukan. Maafkan saya Kanjeng Adipati Suryo, sungguh maafkan aku karena sudah berpikir yang bukan-bukan terhadap Kanjeng Adipati. Sungguh aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri atas kelancangan yang sesungguhnya tidak boleh terjadi. Aku senang dengan kejujuranmu Dewangga, kata Kanjeng Adipati Suryo dengan tersenyum. Sudah, lupakan saja. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya begitu saja jika karenanya aku terancam kehilangan. Tawaku pikiranku sendiri kehilangan itu hanya terjadi atas sesuatu yang telah dimiliki. Mendadak aku merasa gamang atas realitas sebenarnya. Ayu toh bukan milikku, mengapa aku mesti takut kehilangannya? Agaknya ketakutanlah yang membuat aku tidak terkontrol atas ucapan-ucapanku kepada Kanjeng Adipati Suryo. Saat berhadapan-hadapan dengannya, pikiranku tiba-tiba mengatakan kalau dia bisa berbuat apa saja dengan kekuasaannya, sedangkan aku hanyalah seorang yang menjadi alat untuk berkuasa. Aku hanya bisa menunduk tatapan mataku jauh luruh ke lantai. Tiba-tiba aku seperti kehilangan keberanian, sekalipun hanya sekedar memandang Kanjeng Adipati Suryo yang duduk di atas singgasana titahnya. Lamunanku mendadak buyar bersama dengan sebuah tepukan pada pundakku. Secara refleks aku pun mengangkat wajahku dan terlihat olehku Kanjeng Adipati Suryo yang tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapanku. Melihat keterkejutanku yang saat itu dia sudah berada di depanku, membuat senyumnya terkembang. Dewangga, di sini sama halnya dengan di dunia nyata, ada aturannya. Jikalau melanggar norma, itu jelas ada sanksinya. Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Aku terdiam sambil menunggu apa maksudnya, sambil berharap-harap cemas. Apa sejatinya yang ingin disampaikan oleh Kanjeng Adipati Suryo kepadaku? Biar tidak timbul fitnah atas kedekatanmu dengan Ayu, segera selesaikan kasakusuk di kalangan Punggawa Kadipaten Sekarlangit dengan sebuah acara peresmian. Ucapan Kanjeng Adipati Suryo itu bak petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main dibuatnya. Aku pun semakin tidak bisa berkata-kata. Apakah aku harus katakan kepada Kanjeng Adipati Suryo kalau aku belum berkata apa-apa atas kedekatanku dengan Ayu? Aku hanya bisa berbicara di dalam hati. Kanjeng Adipati Suryo lalu meninggalkanku seorang diri di Pondopo. Sepeninggalnya Kanjeng Adipati Suryo, aku pun ingin langsung memberitahu berita ini kepada Ayu. Tidak karuan saja aku segera beranjak dari tempatku. Tidak berapa lama setelah Kanjeng Adipati Suryo meninggalkanku begitu saja, tidak ada perasaan yang lebih membahagiakan. Ketika cinta disambut seperti seorang musafir yang berjalan di padang tandus. Kemudian berlarilah dia karena melihat sebuah oase yang menjanjikan penawar dahaga. Cinta yang bersambut membuat aku seperti seekor ikan yang berenang ke sana kemari dengan begitu tenangnya. Walaupun di tengah badai dan ia serasa mendengar risau burung caman dan menyanyikan kerinduan akan laut tenang. Cinta yang bersambut sungguh menenangkan hati. Itulah yang aku rasakan. Itulah kebahagiaanku. Saat Ayu menerima pernyataan cintaku dengan penuh sukacita, kami pun kemudian menghadap Kanjeng Adipati Suryo untuk meminta restu. Sesembahan Kadipaten Sekarlangit itu pun tersentak saat pertama kali mendengarnya. Sejurus dia memandangi Ayu dengan sirat keputusasaan dan padamnya sebuah harapan. Aku berharap kalian akan menjadi pasangan yang berbahagia, ucap Kanjeng Adipati Suryo. Suaranya yang nyaris tercekat di tenggorokannya. Aku semakin yakin saja kalau sebenarnya Kanjeng Adipati Suryo mencintai Ayu. Hanya saja
Dia berusaha menutup-nutupinya. Tapi toh cinta memiliki kekuatannya sendiri, sekaligus bersemayam jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam. Seorang bijaksana tidak akan pernah menjadikan cinta sebuah penderitaan. Sebab mencintai adalah kerelaan membuat yang dicintai bahagia dengan caranya sendiri, dan bukan membuat dirinya asal bahagia dari yang dicintainya. Aku akan segera memerintahkan para punggawa di sini untuk menyiapkan pesta perkawinanmu, Ayu. Dan aku akan bahagia jika kamu bahagia, ucap Kanjeng Adipati Suryo kepada Ayu. Hingga aku merasa kurang dianggap. Kecemburuanku terhadap sesembahan Kadipaten Sekarlangit itu menggeliat. Aku cemburu terhadap Kanjeng Adipati. Dan kamu, Dewangga, tugasmu adalah membuat Ayu bahagia, ucap Adipati Suryo di tengah kerisauanku yang memuncak. Aku pun berusaha meredam gejolak yang ada di hatiku. Sikap Kanjeng Adipati Suryo toh sudah jelas dengan restu yang diberikannya. Sekarang pikiran dan tenagaku aku pusatkan untuk acara peresmianku dengan Ayu. Dan aku melihat rona bahagia pada Ayu. Aku melihat hal itu. Mas Dewangga, kita sucikan cinta kita. Tidak, Ayu, bukan kita yang mensucikan cinta kita. Mengapa? Keagungan cinta itulah yang mensucikannya. Tugas kita hanyalah merawatnya dengan baik. Lalu dengan apa? Merawatnya satu sama lain, saling menjaga hati dan perasaan, kataku dengan tegas. Ayu manggut-manggut, pertanda mengerti dengan apa yang aku maksud. Tetapi kemudian, tiba-tiba ia mencengkram pergelangan tanganku sekuat-kuatnya. Seperti ada sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Aku pun bertanya-tanya penasaran. Ada apa dengan Ayu? Mas Dewangga, perkawinan kita akan menjadi penderitaan buat mereka. Loh, maksud kamu apa? Penderitaan? Penderitaan mereka siapa? Mereka banyak sekali, Mas Dewangga. Banyak sekali. Iya, tapi mereka siapa? Yang jelas mereka bukan warga sini. Lalu siapa? Penduduk alam nyata, Mas Dewangga. Mungkin di antara mereka ada keluarga kita. Lihat saja, sebentar lagi akan ada perintah dari Kanjeng Adipati Suryo. Mereka yang masih mempunyai keluarga di alam nyata akan diminta pulang ke rumah masing-masing keluarganya. Ah, pulang? Iya, pulang ke rumah masing-masing. Mereka tidak pulang seterusnya, hanya sebentar saja. Setelah mengabarkan Kanjeng Adipati akan punya hajat, dan mereka pun harus kembali ke sini, urai Ayu menjelaskan kepadaku. Penjelasan Ayu tiba-tiba mengingatkanku pada mitos Sayuti. Sayuti adalah seorang warga di sekitar Candi Penatara pada sekitar tahun 1945 sebelum kemerdekaan RI. Dia dikabarkan hilang di Gunung Kelut. Sejak itulah dipercaya sebagai entitas gaib setempat. Sosoknya pun bisa ditemui setiap saat. Sayuti pun seolah menjelma menjadi semacam kearifan lokal. Kemunculannya menjadi sebagian dari tanda-tanda alam yang lebih bersifat metafisika. Ia hanya berkelebat menampakkan dirinya setara nyata di Gunung Kelut dan meletus. Biasanya keberadaan hari menjelang Gunung Kelut meletus, ia akan pulang menemui keluarganya. Kepulangannya pun hanya sekedar saja. Setelah sehari dua hari setelah berada di rumah, ia pun akan kembali lagi ke habitatnya sebagai bagian dari identitas gaib Gunung Kelut. Itu orang pun kemudian lebih percaya dengan kepulangan Sayuti ke keluarganya sebagai tanda-tanda alam Gunung Kelut akan meletus daripada prediksi para pakar gunung perapian yang bersifat ilmiah. Itulah meskipun berbagai parameter polukatologi sebagai secara ilmiah menunjukkan tanda-tanda Gunung Kelut akan meletus. Namun jika belum ada kabar tentang kepulangan Sayuti, masyarakat tidak akan buru-buru mengungsi sekalipun tinggal di daerah langganan bencana.
Kepulangan Sayuti kepada keluarganya itu semata-mata hanya untuk mengabarkan kalau sebentar lagi akan ada hajat besar dan keluarganya diminta untuk berhati-hati. Karena hal tersebut oleh keluarga Sayuti akan diteruskan kepada para tetangganya sebelum akhirnya meluas dari mulut ke mulut. Masyarakat pun seolah paham apa yang dimaksud hajat itu adalah maksud dari letusan Gunung Kelut. Dan tanpa diminta ataupun diobrak-abrik, para warga yang tinggal di daerah rawan bencana Gunung Kelut pun akan menyingkir dengan sendirinya. Setelah mendapatkan tanda-tanda alam demikian, tetapi sebenarnya bukan hanya Sayuti saja yang mengalami kehidupan sebagai identitas gaib Gunung Kelut. Setelah dikabarkan hilang atau kalap, sebab memang banyak sekali orang-orang yang bernasib sama dengan Sayuti. Setelah dinyatakan hilang atau kalap, kemudian menjadi bagian dari identitas gaib Gunung Kelut. Dan cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Terima kasih untuk yang sudah hadir dan wassalam.